Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ajak semuanya untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggungan Minggu Quasimodogeniti 24 April 2022, terambil dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai dengan ayat 40, dan bacaan dari Kisah Rasul-Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Diikat oleh topik atau tema berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan hamubaon di bagasan Yesus. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat 40 keseluruhan adalah kebahagiaan orang fasik. Semu dan nats khotbah kita dari ayat 34 sampai dengan ayat 40. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah, sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggungan Minggu Quasimodogeniti. Quasimodogeniti artinya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, didasarkan pada 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Minggu tanggal 24 April 2022 yang berbicara tentang dorongan pemazmur, yakni Daud, agar kita hidup dengan baik, benar, jujur, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kefasikan. Dihubungkan dengan topik minggu, berubah oleh perjumpaan dengan Yesus, hamubaon di bagasan Yesus. Saudara, dalam keseluruhan Mazmur 37 ini, Daud mengangkat dua bentuk perilaku manusia yang saling bertentangan, yakni orang yang berperilaku jahat, fasik, curang, durhaka, dan penuh dengan tipu daya, dan orang yang berperilaku baik, benar, jujur, saleh,
tulus di hadapan Tuhan dan sesama manusia, serta setia menanti-nantikan Tuhan. Inilah dua kelompok yang diangkat oleh Daud dalam Mazmur pasal 37 ini. Pemazmur hendak meyakinkan pembacanya saat itu dan termasuk kita di saat ini, betapa kedua jenis manusia yang memiliki kedua perilaku ini sangat-sangat berbeda sekali. Kita lihat kelompok yang pertama. Adapun hidupnya orang jahat, fasik, curang, durhaka, dan penuh tipu daya itu sangat rentan, riskan, akan segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan. Mereka mudah jatuh, hancur, dan binasa. Penglihatan secara kasat mata, hidup orang jahat itu memang seperti sangat nyaman, aman, seperti mengalami kemakmuran, serta keberuntungan. Tetapi ingat, seperti apa yang tertulis dalam Mazmur pasal 73 ayat 18-19. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Saudara, itu gambaran hidup mereka. Sangat-sangat jauh berbeda dengan hidupnya kelompok kedua. Orang yang berperilaku baik, benar, jujur, saleh, tulus di hadapan Tuhan dan sesama manusia, serta setia menanti-nantikan Tuhan. Sangat berbeda sekali. Mereka akan diberkati Tuhan, kata Daud. Mereka akan mewarisi negeri. Mereka akan memiliki masa depan yang baik, dan Tuhanlah yang menolong mereka dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka. Saudara, itu sebabnya pemazmur yakni Daud di sini menghimbau agar orang-orang baik, benar, jujur, saleh, dan tulus itu pada ayat 1, jangan marah karena orang-orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, katanya. Pada ayat 7, Daud mengatakan, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya karena mereka melakukan tipu daya. Pada ayat 8, Daud mengingatkan lagi, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Saudara, mari kita dalami sedikit lagi nats khotbah kita dari ayat 34 sampai dengan ayat 40. Pada bagian ini, pemazmur mengarahkan pikiran kita lebih khusus lagi melihat perbedaan antara hidup orang fasik dan hidupnya orang benar itu. Dalam perikop khotbah kita ini, lebih banyak Daud menekankan, menunjukkan uraiannya kepada orang benar dan berkat-berkat yang dialami oleh mereka. Apa? Pada ayat 34, pemazmur mendorong orang yang berperilaku baik, orang benar dan jujur, saleh, tulus di hadapan Tuhan itu agar mau setia menanti-nantikan Tuhan dan tetap mengikuti jalan Tuhan. Sehingga Tuhan akan mengangkat mereka, mewarisi negeri, dan akan melihat bahwa orang-orang fasik itu dilenyapkan. Pada ayat 37 pemazmur memastikan bahwa orang-orang yang tulus dan yang jujur serta orang yang suka damai itu akan ada masa depan yang baik. Masa depannya, generasi berikutnya akan dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Pada ayat 39 sampai dengan ayat 40, berbagai berkat lainnya juga akan diberikan kepada orang benar itu. Apa? Yakni orang-orang benar itu diselamatkan oleh Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka karena mereka berlindung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebaliknya, apa yang terjadi kepada orang-orang jahat, fasik, curang, durhaka, dan penuh tipu daya itu? Oh, sangat-sangat tragis sekali Bapak Ibu. Sangat tragis sekali. Pada ayat 35 dikatakan, orang fasik itu hanya kelihatan saja sepertinya gagah,
perkasa, sombong, tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon dengan kayunya yang kuat, kokoh, dan tak tergoyahkan. Tetapi ternyata mereka tidak bertahan lama, mudah lenyap. Hanya kelihatan saja mereka hebat, tetapi hanya menunggu waktu saja untuk jatuh, rebah, binasa, hancur. Bapak Ibu, Saudara, inilah kesaksian Daud sendiri. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertanggungan Minggu Quasimodo-Geniti, yang berarti jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, didasarkan pada 1 Petrus pasal 2 ayat 2, 24 April 2022, yang berbicara tentang dorongan pemazmur, yakni Daud, agar kita hidup dengan baik, benar, jujur, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kefasikan. Dihubungkan dengan topik minggu, berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Hamubaun di bagasan Yesus. Apa pengajaran bagi kita lewat khotbah ini? Kita lihat yang pertama. Kebangkitan Yesus melahirkan perilaku baru bagi kita. Saudara, saat ini kita memasuki Minggu Quasimodo-Geniti yang didasarkan pada 1 Petrus pasal 2 ayat 2 tadi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Saudara, Minggu Quasimodo-Geniti ditempatkan percis sesudah minggu perayaan Paskah kebangkitan Yesus. Karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat sekali. Apa hubungannya? Bahwa peristiwa kedahsyatan Paskah, yakni kematian dan kebangkitan Yesus, itulah yang melahirkan kita menjadi manusia-manusia baru yang betul-betul berbeda dari sebelumnya, sebelum dilahirkan kembali. Oleh kematian dan kebangkitan Yesus itu kita dilahirkanlah kembali. Lahir baru, yakni menjadi orang yang memiliki sifat-sifat, perilaku, dan kehidupan yang baru, yang sangat berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Saudara, dalam posisi seperti bayi yang baru lahir secara rohani itu, apa yang harus kita lakukan? Menurut 1 Petrus pasal 2 ayat 2, sebagai dasar Minggu Quasimodo-Geniti, maka kita harus meniru bayi yang baru lahir, yang selalu ingin, rindu akan air susu yang murni dan yang rohani. Air susu yang murni dan yang rohani yang dimaksud di sini adalah apa? Kerinduan kita akan firman Allah, akan persekutuan dengan Allah, kerinduan kita akan ibadah, akan doa, dan berbagai-bagai praktek kerohanian lainnya. Dengan demikian kita akan mengalami pertumbuhan yang berlangsung terus-menerus hingga kita menjadi Kristen yang mengalami kedewasaan iman. Saudara, di Minggu Quasimodo-Geniti ini kita didorong oleh khotbah di pertanggungan yang terambil dari Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai 40 ini, agar kita menunjukkan diri kita sebagai orang yang sudah lahir baru. Orang yang sudah lahir baru itu akan menampakkan dirinya apa? Tidak lagi mengikuti pola hidup orang-orang jahat, orang-orang fasik, curang, durhaka, dan penuh tipu daya sebagaimana digambarkan oleh pemazmur di sini. Orang yang lahir baru itu akan mampu melawan, menolak, memblokir segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan kehendak daripada Tuhan sendiri. Bahkan orang yang sudah dilahirkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus, atau yang kita sebut dengan lahir baru itu, sudah mampu memanage, menguasai, mengolah dirinya untuk tidak mau marah karena orang yang berbuat jahat, tidak mau iri kepada orang yang berbuat serong, curang, sebagaimana ayat 1 dalam bahasa Ibrani disebut itu harah, artinya marah, artinya secara harfiah sebenarnya terbakar, matutung, artinya unak pola, terbakar ate-ate tama tutung rohatama mering akajol masih somoni. Kemudian disebutkan lagi, orang yang sudah lahir baru itu tidak marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya karena mereka melakukan tipu daya. Sebagaimana ayat 7.
Saudara, unak pola matutung emosional tak mamerengakkan asong congoni. Kemudian dikatakan lagi, sudah mampu meninggalkan panas hati. Saudara, orang yang sudah lahir baru itu sudah mampu meninggalkan panas hati. Sebagaimana ayat 8. Semua ini bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu. Perilaku yang mampu menahan diri, menahan emosi, menahan amarah itu bukan sesuatu yang mudah, yang enteng. Tidak. Banyak yang membakar kemarahan kita. Kita melihat tingkah laku orang-orang jahat, penipu-penipu, pelaku curang, apalagi kalau disebut pemerkosa anak-anak misalnya, pemerkosa perempuan di bawah umur. Hati kita memang langsung pikal, langsung timbul emosional, kita naik, marah Bapak Ibu. Banyak yang membuat kita marah, mengamuk, balas dendam, panas hati, banyak. Tetapi jika kita sudah lahir baru, maka kita akan memiliki karakter-karakter yang mampu menahan diri, mengalahkan emosi dan kemarahan-kemarahan kita. Bui mata rem emosional tai. Tak kuasai ma hati-hati teunak pola matutung. Inilah karya dan buah kebangkitan Yesus Paskah yang seharusnya sudah kita miliki Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kalau sudah kita lahir baru, semoga kita sudah mampu menerapkannya dalam keluarga kita. Di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, bertetangga, di kantor masing-masing itu, mari tunjukkanlah perilaku-perilaku yang seperti itu Bapak Ibu. Amin. Itu pengajaran pertama. Pengajaran yang kedua, mari kita menanti-nantikan Tuhan dalam kesabaran. Saudara, pada ayat 34, pemazmur mendorong pembacanya dengan mengatakan, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Ikutilah jalannya. Kata nantikanlah Tuhan dalam bahasa Ibrani dipakai kawah. Artinya to expect, berharap. Patiently wait, menunggulah dengan sabar. Hope, berharap. Jadi akan ada pertolongan Tuhan. Kita percaya akan ada pertolongan Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah kita putus asa, medili. Kemudian kata yang kedua disebut di sini, ikutilah jalan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani kata ikutilah itu dipakai samar. Artinya menjaga dirilah, memagari dirilah, self-discipline, mengawasi dirilah. Jadi kalau kata nantikanlah Tuhan, ini dihubungkan dengan kata jalan Tuhan. Maka kata samar atau jalan Tuhan itu memiliki pengertian memagari diri kita, melindungi dan menjaga jalan Tuhan itu di dalam diri kita. Kehendak Tuhan itu kita pagari dalam diri kita. Keinginan dan konsep-konsep Tuhan itu kita jaga, kita pelihara di dalam diri kita. Itu artinya samar. Kita tidak akan membiarkan jalan Tuhan itu, kehendak Tuhan itu, rencana Tuhan itu rusak di dalam diri kita, dalam diri saya. Rusak oleh karena perilaku kita, rusak oleh kata-kata, ucapan bibir, atau omongan-omongan kita, atau oleh godaan-godaan yang datang dari berbagai-bagai hal di luar diri kita. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, menantikan Tuhan dan mengikuti jalannya adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dia bagaikan dua sisi mata uang yang sama. Tidak mungkin seseorang dikatakan sedang menanti-nantikan Tuhan, tetapi di sisi lain ia tidak mau mengikuti jalan-jalan Tuhan, rencana dan kehendak Tuhan. Orang yang sedang menanti-nantikan Tuhan itu, maka hidupnya tidak akan pernah menyimpang dari jalan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menanti-nantikan kehendak Tuhan atau campur tangan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi ketika penantian itu terjadi dalam suasana yang menegangkan, mencemaskan, menakutkan diri kita. Penantian sering membuat
membuat orang tidak sabar karena terlalu lama yang dinanti-nantikan itu. Ingin cepat-cepat dan serba instanlah, sebab kesusahan itu sangat-sangat menggelisahkan dirinya, sangat-sangat mencemaskan dirinya. Jika yang kita nanti-nantikan itu belum kunjung tiba, maka di saat itu juga banyak orang yang menjadi tidak sabar, sehingga akan melakukan apa saja tindakan-tindakan sendiri yang menurutnya bisa menolong dia, melepaskan dia. Sebagian yang lain akan kehilangan pengharapan, akan mengalami keputusasaan, stres, frustrasi, dan kemudian berpaling untuk mencari pertolongan kepada yang lain, termasuk mencari pertolongan dukun, pertolongan orang pintar, dan menempuh cara-cara gelap, kuasa gelap, dan lain-lain. Saudara, Daud mengingatkan kita bahwa seberat apapun situasi yang kita alami, jangan sekali-kali berubah sikap kita. Tetaplah kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tetaplah kita menanti-nanti dan berjalan di tengah-tengah atau melalui jalan Tuhan. Daud memberikan dorongan kepada kita, semangat kepada kita, bahwa semua orang yang menanti-nantikan Tuhan itu dan berharap kepada Tuhan itu takkan pernah dapat malu. Mazmur 25 ayat 3. Di dalam menantikan Tuhan itu pasti terkandung unsur ketekunan, ada kesabaran dan kesungguhan hati untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, sekalipun yang kita nanti-nantikan itu belum tampak, belum terrealisir, tetapi jangan pernah goyah. Sebab Tuhan pasti akan bertindak tepat pada waktunya. Kunci untuk mengalami pertolongan Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan itu adalah mari kita dengan tekun menantikan Dia dan mengikuti jalan kehendak dan rencana Tuhan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, mari kita menjaga diri dari segala bentuk kefasikan. Saudara, inilah tugas kita sekarang, yakni mari menjaga diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, gereja kita, agar bersih dari berbagai-bagai macam perilaku jahat, fasik, curang, durhaka, dan penuh tipu daya sebagaimana dalam khotbah ini Bapak Ibu. Inilah tugas kita sekarang. Pada zaman modern atau zaman now sekarang ini, banyak orang yang kehilangan pegangan hidup, sehingga perilakunya sangat-sangat rentan jatuh kepada kefasikan ini. Nilai-nilai yang dipegangnya selama ini begitu mulia seperti nilai agama, tradisi, adat, budaya, semuanya telah runtuh dan bergeser kepada yang lain. Banyak orang, termasuk orang tua, apalagi maupun anak-anak, jatuh kepada perilaku jahat, terlibat dengan seks bebas, minuman keras, obat-obat terlarang, dan tindakan-tindakan brutal kekerasan. Sepertinya itu semuanya sudah hal-hal yang biasa terjadi di mana-mana, apalagi kita mendengar siaran-siaran televisi. Anak-anak yang masih remaja terlibat dengan tawuran lah, perkelahian masalah, dan bahkan merampok HP orang yang di jalan. Ada yang begal, dan lain-lain. Makin marak kita saksikan, kita lihat di berbagai-bagai tempat melalui siaran televisi. Juga dalam bidang agama, adanya praktik-praktik keagamaan yang radikal dan intoleran, sehingga banyak melahirkan penyimpangan pikiran, termasuk jatuh kepada teroris. Saudara, pengaruh teknologi juga meski menguntungkan, tetapi banyak unsur-unsur negatif yang harus kita awasi yang bisa ditimbulkannya. Kemajuan teknologi IT, Information and Technology, memudahkan akses informasi negatif. Terjadinya perselingkuhan online, berbagai-bagai penipuan-penipuan yang bisa menguras uang sekejap saja. HP bisa mengganggu interaksi antar individu, terutama antara orang tua dan anak, karena terlalu sibuk pegang HP, sehingga tidak ada waktu lagi untuk berkomunikasi, bersilaturahmi, bersenda gurau, masing-masing sibuk sendiri. Komunikasi sering terputus karena HP kita sibuk dengan Facebook dan perilaku lainnya yang bertentangan dengan moral. Terpengaruh karena penggunaan HP dan Facebook dan lain-lain.
Saudara, tentu saja kita tidak mau menyalahkan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, media elektronik itu. Sebab selain punya dampak yang negatif tadi, tetapi juga sangat-sangat menguntungkan, punya dampak positif bagi perkembangan hidup kita semuanya di zaman now ini. Tetapi disinilah khotbah ini sekarang menyadarkan kita bahwa kita punya tanggung jawab untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, agar semua perkembangan-perkembangan itu tidak merusak perilaku kita, moral anak-anak kita, tidak merusak hubungan sesama kita dan terhadap Allah. Sikap kita terhadap sesama dan terutama kepada Allah tidak rusak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ingatlah, orang benar, tulus, jujur, dan suka damai, maka masa depan mereka akan dinikmati bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Marhamu baun di bagasan Yesus, agar kita bisa menikmati dan mewarisi berkat-berkat Tuhan itu secara maksimal. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Amin. Semoga terjadi seperti itu bagi kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah pertangyangan Minggu Quasimodo Geniti 24 April 2022 dari Kitab Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai dengan ayat 40 ini, agar semakin banyak orang yang mau berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Hamubaun di bagasan Yesus, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami. Semoga firman dan khotbah ini menjadi pelajaran berharga bagi setiap pendengar khotbah ini, dan berkati hamba-Mu dalam persiapan-persiapan khotbah berikutnya, dan semuanya seperuntukkan untuk kemuliaan, untuk kebesaran, untuk hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.